Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar subscribers atau penonton channel A Guru di Garut? Ini saya sudah 3 hari ya, mau 4 hari nih absen ngupload. Siapa tahu ada yang kangen sama video baru saya, meskipun video lama banyak ya. Tapi ya karena channelnya ini mengomentari isu-isu baru ya, jadi video lama jadi kurang relevan saja begitu. Dan kalau ada yang kangen, alhamdulillah, terima kasih banyak. Kalau ada yang muak, ya selamat melihat kembali wajah saya. Muak kok ditonton. Aduh, tapi ya itulah kita ya. Nonton itu kadang-kadang ya karena 2 alasan. Karena kita itu suka banget, atau karena nggak suka banget begitu. Salah satu di antara 2 itu. Makanya kenapa Tremul ya masih banyak yang menonton begitu. Kemudian isu tentang Jokowi juga masih banyak yang menonton. Dan yang mengkritisi Jokowi juga masih banyak yang menonton. Nah, beberapa hari yang lalu karena karena temanya itu Lebaran. Aduh, ini terlalu banyak ngobrolin politik saya, sampai Lebaran saja mau disebut isu ini. Karena temanya adalah tema Lebaran, kemarin itu ada sebuah channel YouTube. Ini dulu setahu saya bukan channel YouTube, ini adalah sebuah acara gosip ya di salah satu stasiun televisi, apa SCTV apa Indosiar itu, Cumi-Cumi ya. Itu tadinya kan channel gosip, sekarang sudah berubah menjadi channel, saya katakan agak termul lah ya, karena memang narasinya itu termulistis. Ada lagi bahasa itu ya, termulistis. Nah, yang mana lucunya ada seorang ustadz, yang mana ustadz ini membicarakan, Jokowi itu sabar sekali begitu ya. Dia itu adalah orang yang dizolimi, bla 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 lah kesannya. Saya belum banyak menonton banyak karena saya ingin channel saya ini terkala reaksinya itu organik ya. Jadi belum dipersiapkan sebelumnya. Nah, makanya nanti kita akan lihat saja. Nah, ini videonya cukup panjang, setengah jam, yang mungkin kita tidak akan selesai untuk mereaksinya, tapi akan kita reaksi sedapat mungkin kita reaksi ya. Jadi ini temanya adalah Ustadz Tremul. Mungkin itu kesimpulannya nanti, karena saya belum menyaksikan videonya. Kita saksikan bareng-bareng. Ada hal penting yang kita mau dengarkan dari Ustadz ya, malam ini. Siap. Ini entah Ustadz siapa ya? Mengada-ngada. Selama ini kan ini lagi rame, lagi hangat pembicaraan tentang Rismon, salah satu tersangka kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi itu akhirnya mengajukan restoratif justice, berdamai untuk kemudian harapannya mendapatkan SP3. SP3 itu penghentian penyidikan, artinya dia dibebaskan dari perkara ini. Saya sudah ngundang pakar hukum, pengacara, pengamat politik, sudah ya kan. Masya Allah. Saya ingin dengar bagaimana perspektif Islam tentang restoratif justice dalam hukum positif. Ya, artinya kan semua itu ketika orang yang terkena fitnah, orang yang teraniaya, orang yang terzolimi, dan orang yang merasa dirugikan. Tersakiti tuh, terzolimi, tersakiti, bahkan terkadang dia ada rasa balas dendam tuh. Tapi yang legonya di sini adalah bagaimana kronologi ini diciptakan oleh salah satu yang kita nggak sebut namanya. Tapi tiba-tiba yang dianiaya, yang difitnah, yang terzolimi ini memaafkan. Hampir lagi dalam bulan Ramadan ini. Sebentar, ini dalam konteks ya kata Ustadz ini yang saya tidak tahu Ustadz siapa namanya. Mungkin nanti akan ada tulisannya. Jokowi adalah pihak yang terzolimi. Kemudian pertanyaannya ini kan restoratif justice dalam perspektif Islam. Itu kan sebetulnya tema berat ya. Kalau kita mau mempertanyakan masalah ini bisa menjadi judul skripsi mungkin ya. Ini bisa menjadi judul skripsi, atau kalau misalkan kita mau lebih serius, ini bisa disertasi karena menggabungkan beberapa teori. Ala kulli hal ya, si Ustadz ini dia langsung menjerumus kepada permasalahan restoratif justice Jokowi. Padahal pertanyaannya restoratif justice dalam perspektif Islam. Jadi ini sudah tidak sesuai antara yang ditanyakan kan umum ya dengan apa yang dibahas. Tapi ya nggak apa-apa, kita lanjutkan saja dulu bagaimana katanya perspektif Islam. Apalagi dibebaskan tuh dari jerat hukum.
Karena awal dasarnya kan memang boleh sebut namanya ya. Boleh. Ini nggak Boleh kenapa. banget. Kita sebut terus di Wah, sini. Bang Rismon ini, Siapa yang? ya, Bang Rismon ini salah satu orang yang mungkin yang berapi-api mungkin ya, mohon maaf lahir batin. Ya. Nah, ketika sebuah sesuatu ada titik temu yang memang fakta dan realita, dan kita mengetahui bahwasanya mantan RI ini, Ya, mantan RI 1. mantan RI 1, nah kemudian nemu bukti nih yang fakta, keaslian daripada. Nah, biasanya yang tersakiti kalau orang yang hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan tidak keterimaan dengan hasil hasutan fitnah dan sebagainya, yang menjadi propaganda, dan pada akhirnya ini bukan lagi, Masya Allah, aib yang bukan lagi se-Indonesia, senasional, ini internasional. Tahu. Isu ini menjadi isu konsumsi publik bukan hanya di Indonesia, tapi di luar Indonesia. Ini luar biasa, tapi dia mampu memaafkan orang itu. Nah, berarti Sebentar, siapa maksudnya? Jokowi begitu mampu memaafkan Rismon karena Rismon ini katanya begitu ya sudah menyebar, katakanlah dulu quote and quote fitnah terhadap Jokowi, yang mana fitnahnya ini bukan hanya nasional tetapi internasional. Kemudian dikatakan Jokowi ini sudah memaafkan Rismon ya. Ini kita apa namanya akumulasikan dulu nih info dari perspektif si Sutad. Sutad ini ya, kita teruskan dulu nih. Langsung sang mantan RI ini sudah mengamalkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang sudah menginfakkan hartanya, kemudian dia menahan amarahnya. Nah, mantan RI ini ada 3. Bukan saya ngebela nih, saya poros tengah aja. Tapi secara otomatis dengan sistem ini sudah mengamalkan surat Al-Imran ini. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sebentar ya. Ini saya tuh kalau orang udah bawa ayat begitu ya. Kita nih ya bawa ayat untuk hujat Jokowi aja nggak mau. Ini orang bawa ayat buat membela Jokowi begitu. Mengatakan bahwa alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Ini Jokowi. Dalam pengertian Jokowi ini sudah mengamalkan ayat ini. Aduh Sutad kamu itu ya, baca tafsir dong. Begini, Jokowi itu bukan difitnah. Ini ada yang namanya lead ya. Apa kita katakan itu? Indikasi. Ini ada indikasi Jokowi itu ijazahnya palsu. Dan itu sudah berlanjut sampai tahap persidangan, dan di dalam persidangan pun beberapa hakim sudah menyatakan bahwa Jokowi itu salinan ijazahnya itu bisa diakses oleh publik bla 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 lah, yang mana mengindikasikan bahwa yang selama ini melindungi Jokowi mereka itu melakukan kesalahan atas nama hukum. Itu sudah terbukti di persidangan. Jadi ini bukan sebuah bukan sebuah fitnahan, bukan. Ini adalah tuduhan dengan dasar. Lah tuduhan dengan dasar ini dilindungi di dalam undang-undang kita, yang mana undang-undang kita adalah kesepakatan orang tua kita dahulu. Itu para kiai itu sudah melakukan kesepakatan, perjanjian sebagai warga negara Indonesia untuk begini dan begitu, yaitu sistem demokrasi dengan presidensial bla bla bla, yang mana kesananya itu ada aturan-aturannya. Jadi ini adalah dalam rangka menegakkan janji yang sudah disepakati. Begitu. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, apabila dikatakan bahwa di sini mungkin ada bahasanya wal afina 'anin nas. Mungkin di situ ada bahasa itu ya, wal afina 'anin nas. Yang memberikan maaf begitu ya. Memberikan maaf dari kesalahan-kesalahan manusia. Jokowi itu bukan memberikan maaf. Siapa ini? Fatahillah begitu ya. Tadi siapa nama Sutadnya? Ini saya panggil Sutad saja lah. Saya yakin dia baca kitabnya gak lebih jago dari saya. Bisa kita buktikan itu ya. Ini bukan kesana arahnya. Dalam pengertian kita lihat dulu begini. Jokowi itu dia tidak serta-merta memaafkan. Jokowi itu melaporkan dulu. Mau mempidanakan, yang mana seharusnya mereka itu Roy Suryo dan kawan-kawan termasuk Rismon di dalamnya itu tidak berhak untuk dipenjarakan. Tapi dalam hal ini Jokowi bukan memaafkan, Jokowi ini mempolitisasi. Jadi jangan kamu itu Sutad memasukkan ayat-ayat suci ke dalam permasalahan politik, karena pada akhirnya akan amburadul.
yang Anda bacakan ayat ini itu tidak sesuai dengan perilakunya Jokowi, itu tidak sesuai. Kalau dari awal Jokowi itu tidak menuntut, sedikit banyak lah bisa kita nih ambil ke sini. Malah nanti wallahu yuhibbul muhsinin, di situ ada tafsirnya. Tatkala sudah dizolimi, yang mana benar-benar dizolimi begitu ya, bukan kayak Jokowi. Kemudian dia itu malah berbuat baik. Itu nanti akan kita bahas ya. Nih kita sampai sini dulu. Jadi ini kesalahannya sudah banyak nih si Sutad ini. Lah kok ayat Al-Quran dikenakan ke Jokowi? Jokowi sudah mengamalkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Aduh, Masya Allah, jangan begitulah Ustaz ya. Orang yang sudah menafkan hartanya, kemudian orang yang sudah mengekang kemarahannya, wal kaziminal ghaidh, dengan amarah dia mampu mengekang hawa nafsu dari kemarahan itu. Coba Jokowi itu melaporkan Rasulullah dan kawan-kawan agar dipenjarakan, agar dijauhkan dari keluarganya. Terus mengatakan itu mengekang. Enggak, ini mah politik, Sutad. Kamu itu gimana sih pola pikirnya itu? Ini politik. Jokowi itu melaporkan dulu, itu marah berarti, bukan al-kaziminal ghaiz, bukan orang yang mengekang marah. Ya ini nanti saya akan kisahkan, ada satu kisah mengenai ayat ini ya di dalam tafsir itu. Ini sering sekali dinukil di dalam tafsir-tafsir. Kemudian wa'afina 'anin nas, kemudian dia maafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah paling demen, Allah paling cinta, Allah paling suka kepada orang yang berbuat baik. Nah, mantan RI sebentar ya, nggak begitu ini wallahu yuhibbul muhsinin itu dia adalah jumlah wawunya itu istinafiyah secara huruf ya. Kalau kita lihat nahwunya wawunya istinafiyah, tapi secara jumlah ini ada hubungannya dengan yang sebelumnya, karena tidak ada jumlah Al-Quran itu yang mustaqilah benar-benar itu tidak ada, dia itu pasti menyambung dengan yang sebelumnya itu. Jadi ya ini saya kisahkan dulu ya, ada sebuah kisah nih. Ini ada kisah seorang hamba sahaya. Ini hamba sahanya siapa? Saya lupa begitu. Cuman orangnya itu orang soleh. Kalau tidak salah satu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu punya hamba sahaya. Nah hamba sahayanya ini bawa bawa genderang kalau tidak salah begitu ya, kayak yang ditapok-tapok itu loh, kayak rebana. Terus dia itu berbalik arah, kena giginya, copot giginya itu. Pas giginya copot mau marah, siapa hamba sayanya bacain ayat ini, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz. Tatkala sampai kepada wal kaziminal ghaiz, sang cucu Rasulullah tadi yang tadinya mau marah, beliau nggak jadi marah, dia diam. Abis itu diterusin wal afina 'anin nas. Kata Habib itu ya, kata keturunan Rasul itu kepada siapa hamba saya itu, sudah aku maafkan. Diteruskan, wallahu yuhibbul muhsinin. Kata hamba saya itu, kata sang cucu Rasul tadi, kamu saya bebaskan. Begitu. Jadi kalau Jokowi mau ya ke sini, dan Jokowi itu memang merasa tuh ijazahnya itu asli, dia itu kalau tatkala diomongin sama Gus Nur, sama Rismon dan lain sebagainya, dia diam. Karena apa? Al-kaziminal ghaiz. Kalau masalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra ya fi dharranya sih ya entah begitu ya. Kalau fisaronya ya memang presiden Jokowi itu. Kita simpan saja dulu jumlah yang itu. Kalau misalkan wal kaziminal ghaiz, itu seharusnya Jokowi itu sedari awal tidak bereaksi, udah diam aja. Begitu. Kemudian wal afina 'anin nas, langsung bilang ke orang-orang, saya ini ijazah saya asli, cuman saya nggak mau ribut sama Roy Suryo dan kawan-kawan. Sudah mereka saya maafkan. Kepada para termul, kepada para ternak saya, jangan sekali-kali mencerca Roy Suryo dan kawan-kawan, biarkan saja mereka. Itu wal afina 'anin nas. Habis itu undang Roy Suryo dan kawan-kawan, kasih jajan, kasih mobil baru, kasih baju baru setiap orang yang menghujat Jokowi. Tuh, itu wallahu yuhibbul muhsinin. Sebagaimana yang tadi tatkala potong giginya malah memerdekakan hamba sahayanya itu yang memotongkan giginya. Itu kalau mau kan jauh. Jokowi mah masa pemerintahannya banyak permasalahan. Islam diacak-acak sama Jokowi itu. Ya, minimalnya ormasnya. Kemudian kasus korupsinya banyak disebut di persidangan, cuman nggak ada yang mau membicarakan. Kemudian mengenai ijazah palsunya ini indikasinya banyak sekali. Kemudian Jokowi ini sudah memenjarakan Gus Nur. Kemudian ini nih, dengan semua acak-adut proses persidangan, acak-adut proses pelimpahan berkas dari Polda Metro ke Kejaksaan, ini mah bukan al-afina 'anin nas, bukan al-kaziminal ghaiz, bukan. Ini mah
Iya mas sudah marah begitu. Ini politik, ini adalah politisasi kasus. Itu yang terjadi, Sutad. Jangan seenaknya kamu itu bawa ayat buat ngebela orang. Aduh, isin. Allah yuhibbul muhsinin, Allah paling demen, Allah paling cinta, Allah paling suka kepada orang yang berbuat baik. Nah, Mana paling demen, paling mana apa namanya isim tafdil. Kalau ada tafdilnya dari mana? Ya kalau yuhibu itu tajadud, kalau mau senantiasa, kalau mau begitu, bukan paling. Yalah, terserah kamu aja Sutad dia. Ini entah Sutad TV mungkin ya, keilmuannya memang begini kalau Sutad TV itu. Lucu saja. mantan RI ini secara langsung dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waduh. Disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dirindukan sama Allah ketika dia mampu melakukan dan memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian Allah paling demen tuh. Aduh. Yang pertama orang yang dihasut. Sebentar ya, mudah-mudahan lah ya kalau dirindukan sama Allah biar cepat-cepat diambil aja tuh Jokowi. Aduh, ya Allah, malu Sutad. Bela Jokowi kok sampai segininya Sutad. Digibahin, bahkan terzolimi. Hari itu Allah angkat derajatnya, Bang. Aduh. Bukan hanya di dunia, bahkan sampai akhirat Allah. Sebentar, gibah itu Fir'aun juga digibahin, masa diangkat derajatnya? Saya tidak menyamakan Fir'aun dengan Jokowi, cuman kita bahas dulu menggibah Jokowi ini hukumnya apa? Ini gibahnya apa yang muharramah, apa yang justru disunahkan, atau apa justru yang diwajibkan menggibah Jokowi itu? Itu yang pertama ya. Kemudian apa tadi katanya tuh? Dizolimi, Jokowi dizolimi. Mana ada pemimpin itu dizolimi? Yang ada itu pemimpin menzolimi. Mana ada rakyat menzolimi pemimpin? Hei, ini gimana ceritanya? Gimana ceritanya hak Jokowi yang mana yang kita ambil sebagai masyarakat? Ya kalau misalkan tadi dikatakan oh difitnah lah, itu kan yang sedang kita dicoba untuk buktikan. Apakah Jokowi yang berbohong mengklaim bahwa dia itu lulusan UGM atau kita memfitnah? Itu kan yang sedang kita bicarakan. Itu mahalun nizanya di situ. Mahalun niza kok mau dijadikan natijah, kemudian mau dijadikan pukulan sama orang-orang yang menghujat Jokowi. Aneh aja nih Sutad nih. Ketika dia mengkang hawa nafsunya, kemarahannya, kemudian yang lebih mulianya wa'afina aninnas, memaafkan kesalahan orang lain yang bisa merugikan dirinya, yang bisa terzolimi dirinya, tapi dia mampu menetralisir itu dengan kemampuan kesabarannya. Sehingga orang ini dimaafin. Orang ini tidak diproses dengan hukum. Subhanallah. Aduh, jangan terlalu cepat. Apa namanya mengambil kesimpulan ya Jokowi ini dicintai oleh Allah dan lain sebagainya. Itu kamu kalau tidak begitu, kamu bisa murtad itu. Bisa kafir. Kalau mengatakan Allah itu sesuatu anu dan anu tapi senyatanya tidak. Kamu mengatakan misalkan ya Allah itu mencintai anu padahal senyatanya tidak. Ya minimalnya pakai wallahu alam lah begitu minimalnya. Atau dalam pandangan saya Jokowi Allah itu mencintai Jokowi, dalam pandangan saya Jokowi itu dicintai Allah begitu. Jangan pakai taukid seperti itu, karena itu berbohong atas nama Allah pada akhirnya. Kalau tidak, kenyataannya tidak begitu. Sutad hati-hati, kamu itu belajar dulu yang benar. Kok mudah sekali mengklaim sesuatu itu. Dan kalau tadi dikatakan ya bahwa Jokowi itu tadi memaafkan, sedari awal tidak akan dilaporkan orang-orang itu. Allah hibul muhsin, dia adalah kedemenan Allah, kecintaan Allah, kesayangan Allah bagi orang yang melakukan sesuatu kebaikan. Enggak, bukan begitu. Itu jumlahnya ada hubungan dengan yang sebelumnya. Tuh ini gimana? Coba ini Sutad nih, kalau misalkan dia nonton video saya tantang dia baca kitab aja. I'rab jumlahnya mau kita cek, mau kita uji. Ini orang mau ngomong nggak baca tafsir dulu. Aduh, Masya Allah. Bagi yang melakukan itu gimana? Orang yang tadinya menghasut, memfitnah, menjelek-jelekan, mencaci maki, menghujat, ketika dia datang dan meminta maaf, apa hukumnya untuk dia? Jadi gini, ini hadis Rasulullah SAW, kesahihannya luar biasa. Ketika orang yang difitnah tidak melakukan, ketika orang digibahin orang itu tidak melakukan, ketika orang dizolimi dan orang itu tidak melakukan, dan kezoliman kemudian yang merugikan orang yang terkena fitnah ini kan al-fitnatu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Al-fitnatu minal qatl asyaddu, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Itu pun bukan begini cara memahaminya. Acakadut, kamu itu Sutad. Sutad. Jangan manggung dulu atau belajar dulu Sutad. Siapa ini? Fathullah. Aduh, Sutad. Kenapa, Bang? Kalau orang dibunuh sekali mati, betul nggak? Ya. Tapi kalau orang difitnah itu sampai mati dia. Sampai mati, sampai kiamat. Orang itu masih menyalahkan dia. Karena ulah daripada oknum itu. Tukang fitnah. Iya. Atau yang memfitnah. Yang memfitnah. Tapi bahagialah
Lagi. Aduh, alfitnatu minal qatli, alfitnatu asyadu minal qatl. Itu pun bukan ini maksudnya. Maksudnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat dikeluarkan dari mana, dari Mekah, diusir oleh warga Mekah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang Mekah, itu lebih buruk ketimbang keadaan orang mukmin saat itu yang membunuh orang kafir pada saat masuk bulan haram. Karena masuk bulan haramnya pun itu diperdebatkan saat itu. Dan kalaupun Musalamah oke lah ini membunuh orang kafir dalam keadaan bulan haram begitu ya, ini adalah dosa besar. Tetapi orang Mekah yang mengeluarkan Nabi Muhammad SAW itu lebih besar lagi. Kenapa? Karena tadi dibunuh itu satu kali ya selesai, tapi dikeluarkan dari kampung halaman itu menderitanya seumur-umur dengan ada kerinduan pulang ke kampung halaman, kerinduan pulang kepada sanak saudara, kepada tetangga dan lain sebagainya. Itu maksudnya alfitnatu di situ adalah pengeluaran Nabi Muhammad SAW dari Mekah. Bukan alfitnatu fitnah gibah, ngomongin orang. Fitnah kalau di dalam bahasa kita itu namanya gibah. Dan tadi ini bukan hadis, yaitu ayat Al-Quran. Aduh, coba sekarang mau dipindahin lagi ke Jokowi nih. Jokowi difitnah. Bahagialah orang yang terzolimi, yang dirugikan, yang merasa dirinya terzolimi, itu dosa-dosa dia pindah kepada orang yang suka memfitnah dirinya. Nah, kemudian dari situ Bang, dosa. Sebentar, merasa atau memang keadaannya demikian itu dua perkara yang berbeda. Ya, merasa itu semua orang bisa merasa dizolimi, semua orang bisa merasa dizolimi. Tapi apakah kenyataannya dia itu dizolimi atau tidak? Wakinya kita lihat. Dosa dia nih dipindahkan kata Rasulullah kepada orang yang memfitnah dirinya. Sedangkan yang si tukang fitnah, mohon maaf lahir batin, agama nih. Ya. Kemudian pahala dia yang dia cari siang dan malam, terik matahari untuk melakukan amal soleh, amal kebaikannya kata Rasul, Allah pindahkan kepada orang yang dianiayanya, Yang dia fitnah. yang difitnahnya. Korban. Nah ini kisos. Makanya kita sesuatu apapun. Oke, sebentar, ini mahalun nizanya di sini perdebatannya. Jadi yang dizolimi itu siapa? Jokowi atau RRT? Ini siapa yang dizolimin? Harus jelas dulu ya, karena Roy Suryo dan kawan-kawan ini hanya melakukan penelitian dalam perspektif bernegara. Kalau kita mau melihat itu misalkan dalam perspektif agama, bagaimana dan bagaimana, tidakkah kita bisa memasukkan ini ke dalam qaulul haq, afdolul jihad, qaulul haq inda imamil jair begitu. Apakah kita tidak bisa memasukkan perbuatan Roy Suryo dan kawan-kawan itu ke situ? Kan bisa, ini masalah perdebatannya. Makanya jangan bawa masalah agama ke dalam permasalahan politik seperti ini. Ini bisa perdebatannya panjang sekali. Kalau mau begitu ya. Kalau tidak dipikirkan mendalam, tidak dipikirkan matang-matang, sehingga perspektif nanti dilawan dengan perspektif yang lain. Harusnya kan demikian tuh. Kalau kita mau memberikan pencerahan kepada umat dari segi agama, yuk kita obrolin dari kedua belah pihak. Pihaknya Roy Suryo dan kawan-kawan, kenapa dia itu melakukan penelitian, apa basis agamanya, apa yang membenarkan, apa yang tidak. Jokowi dalam keadaannya demikian, apa yang membenarkan, apa yang tidak, sehingga nanti bisa ketemu secara tahqiq bagaimana. Sultan TV kok ditanya permasalahan seperti ini, yang nanyanya ngundangnya cumi-cumi, ya penjelasannya macam gini begitu. Jadi kan kasihan pada akhirnya keilmuan Anda itu terungkap cuman segini aja gitu, cuma segitu doang, cuman dipakai buat ngebela Jokowi, cuaks. Perlu ada pertimbangan, perlu adanya namanya ketenangan. Ketika apakah benar, ini tabayun ini penting. Betul. Tabayun ini penting, jangan sampai kita tidak ada tabayun kemudian seenak-enak dewe memfitnah, menggibah, belum tentu dia terbukti. Dan ini risikonya yang dia dapatkan adalah pahala dipindah ke dia, dosa dipindah ke dia. Sebentar, kalau dalam masalah Jokowi itu bukan tidak mau tabayun, Jokowinya tidak mau ditabayuni. Lah kan tinggal mengeluarkan aja ijazahnya selesai. Ini kan nggak mau. Itu harus ini ada penelitian nih, ijazah Jokowi palsu. Lah ditabayunkan ke Jokowi, kan Jokowi tinggal nunjukin ijazahnya. Mau tidak? Nggak mau. Ya, dan saya sudah menjelaskan beberapa kali, kalau Anda mendengar penjelasan kemudian Anda bertabayun tentang penjelasan itu, berarti Anda itu sudah dari awal sudah menganggap orang yang membawa kabar itu atau orang yang membawa penjelasan itu adalah orang yang fasik. Karena tabayun itu diperintahkan apabila orang yang membawa kabarnya adalah orang yang fasik. Panjang lagi nanti urusannya itu. Siapa yang rugi? Yang tukang fitnah tadi. Oke. Beruntung yang mana? Yang terzolimi, yang terfitnah. Itu luar biasa Bang. Itulah agama kita. Makanya hati-hati dengan fitnah. Ya, dan ini pertanyaannya tinggal demikian. Yang memfitnah siapa, yang terfitnah siapa? Itu yang harusnya menjadi pembahasan. Kalau yang pelaku fitnah
pelaku zolim itu Iya. meminta maaf, Nah ini, apa hukumnya buat dia secara dari perspektif Islam? dari perspektif Islam, bahwasanya ketika dia datang untuk meminta maaf, minta redo dan meminta sesuatu dihalalkan dalam menurut pandangan Islam, emang harus seperti itu. Silaturahim mengakui kesalahannya, bahwa dia sudah merugikan, membuka aib yang belum tentu dia lakukan. Dan itu adalah harus dilakukan. Kalau di agama Islam, siapapun non agama Islam harus hendaknya datang silaturahim dan mengakui kesalahannya, dan meminta kehalalan dan meminta maaf. Datang langsung kepada orangnya yang difitnah itu. Nah kalau tidak, ini hubungannya sampai akhirat. Hati-hati. Kalau orang hubungan sampai akhirat, bang, ya Allah ya Rob, nanti diproses. Di dunia dia bisa keluar tuh, dia bisa terbebas, terjerat daripada hukum-hukum. Tapi di hadapan Allah, nanti persidangan yaumil kiamah, Allah yang menentukan. Dan banyak saksi, ada raqib, ada atid. Sebentar ya Sutad, kamu itu, kita dudukan dulu permasalahannya di sini. Siapa yang harus meminta maaf itu? Haknya siapa yang sudah diambil? Kan kalau kamu dari awal sudah menentukan Rasulullah dan kawan-kawan ini adalah orang yang zalim, katakanlah di dalamnya termasuk Lismon begitu. Iya, Rasulullah dan kawan-kawan harus meminta maaf. Tapi kalau sedari awal kita itu posisinya Jokowi yang sudah menzolimi masyarakat rakyat Indonesia tuh, Pik gimana kabarnya tuh? Kemudian di sana tuh di Kalimantan, itu ibu kota baru ya, bukan ibu kota baru, Iya, ibu kota baru. Yalah ibu kota baru lah itu ya, IKN, ibu kota nasional ya kalau tidak salah, apa ibu kota negara tuh. Itu gimana kelanjutannya? Berapa biaya yang dipakai? Kemudian ekosistem dirusak. Ini sebetulnya siapa yang harus meminta maaf? Belum lagi janji puluhan juta lapangan pekerjaan tidak ditunaikan dan lain sebagainya. Terus bagaimana ini? Ya, kalau bisa kata dia mengatakan, oh ini yang menzalimi harus meminta maaf. Ya kan itu yang kita pinta juga dari Jokowi. Jokowi kamu itu minta maaf aja kagak. Begitu. Kalau tadi harus meminta ridhonya Roy Suryo dan kawan-kawan, kalaupun iya kita musalamah, kita sepakat mereka itu zalim, kan tinggal datang ke Jokowi satu orang selesai. Kan Jokowi mah harus datang ke setiap warga negara tuh. Ini gimana sih? Ya, KM 50 terjadinya waktu Jokowi, Pak Novel Baswedan wajahnya itu kena air keras. Waktu zamannya Jokowi, mana ini pertanggungjawabannya? Mana? Kita tuh bukan lagi ngomongin tetangga, Sutad. Kita itu lagi ngomongin pemimpin yang banyak merugikan banyak sekali orang, merugikan hukum, merugikan demokrasi, merugikan negara Republik Indonesia, merugikan para kiai, merugikan para ulama. Tuh kita itu sedang membicarakan satu sosok itu. Ya, jadi ini permasalahannya jangan disederhanakan dengan permasalahan gibah, jangan disederhanakan dengan permasalahan memfitnah orang lain, katakanlah demikiannya. Kalau tadi bahasanya fitnah itu, yang mana itu tidak begitu cocok bahasa fitnah dipakai. Kita saksikan sebentar lagi saja. Ya memang dia bebas, tidak terjerat, tapi nanti di peradilan Allah. Makanya perlu adanya dia datang meminta maaf dan sampaikan ke media sosial. Kan ini sifatnya kan memang universal. Sampaikan kepada seluruh, dan ini harus kayak seperti ini. Ini cakep nih untuk mediasi nih. Makanya podcast ini sangat beruntung nih. Bisa artinya memediasi hal-hal yang kayak gini nih. Udah selesai lah ya. Ini namanya Fatullah kalau tidak saya nobatkan dulu sebagai ustadz termul, ustadz paling termul ya. Karena ya tadi lah dari segi istidlalnya acak-acakan, kemudian membela Jokowi habis-habisan pakai ayat seperti itu, Masya Allah, ini tidak cocok ya. Nah, jadi kesimpulan saya begini dulu, ini ustadz ya, sutad lah saya bilangnya, nggak cocok jadi sutad itu dari keilmuannya ya, dari keilmuannya. Bukan berarti tidak boleh berdakwah, enggak. Kalau dai itu ya silahkan, siapapun boleh mengajak kepada kebaikan, tapi mengajak kepada kebaikan saja, jangan mengurus permasalahan-permasalahan rumit seperti ini. Karena pada akhirnya kamu itu akan bawa Quran, bawa hadis seperti ini, seperti orang ini, untuk membela orang yang memang kalaupun berhak dibela, ini diperdebatkan begitu. Dan pola pikirnya tidak adil saja, tidak merujuk kepada dua belah pihak. Demikian dulu ya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Yang kangen komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.